Bisul pada anak. Apa penyebab bisul pada anak? Bisul atau furunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Nah, kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Jadi bisul ini awalnya tumbuh di folikel rambut yang meradang dan terinfeksi. Dan bisul ini sebenarnya bisa menular karena bakteri yang menyebabkan bisul itu dapat menular, misalnya dari kontak langsung dari si penderita tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bisul, yang pertama tadi itu ya, melakukan kontak langsung dengan si penderita karena bakterinya bisa menular atau bisa berpindah. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Ketiga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Keempat, kebutuhan nutrisi tubuh yang kurang terpenuhi. Kelima, mengalami masalah kulit, misalnya kulit yang berjerawat. Dan yang keenam, terpapar senyawa kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi sehingga gampang terinfeksi. Ketika suatu daerah dalam tubuh menjadi terinfeksi, sistem kekebalan tubuh akan mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi. Nah, sel-sel ini akan menyatu dan bergabung dengan jaringan yang rusak dan kuman sehingga menghasilkan cairan yang disebut nanah atau abses. Gejala utama pada bisul adalah munculnya benjolan merah pada kulit. Pada awal ukuran bisul cenderung kecil, tapi kondisinya bisa disertai dengan terasa hangat di sekitar benjolan. Itu menandakan adanya infeksi yang telah menyebar ke kulit dan sekelilingnya. Kemudian benjolan akan bertambah besar dan berisi nanah, dan terbentuklah titik putih di bagian puncak benjolan tersebut. Penanganan bisul. Yang pertama, tunggu sampai bisul itu pecah sendiri, karena pada dasarnya bisul akan sembuh jika benjolan yang terdapat di kulit sudah pecah. Dengan memaksa, kita hanya akan memperparah infeksi sekaligus menyebarkan bakteri pada kulit lainnya. Oleskan salep antibiotik. Contohnya salep mupirocin. Mupirocin adalah salah satu salep antibiotik yang bisa dimanfaatkan sebagai obat bisul. Salep yang satu ini sering digunakan untuk melawan infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, dioleskan 3 kali per hari selama 10 hari. Jangan mengurangi waktu atau memperpanjang waktu mupirocin tanpa petunjuk dokter. Contoh salep lain adalah gentamisin. Gentamisin adalah jenis salep antibiotik spektrum luas yang ampuh mengobati bisul pada kulit. Salep bisul yang satu ini termasuk dalam kelas aminoglikosida yang efektif menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab bisul. Penggunaannya 3-4 kali sehari, dioleskan secukupnya pada kulit yang terinfeksi secara tipis-tipis. Penggunaan obat oral parastamol atau ibuprofen. Dengan minum obat ini dapat membantu meringankan rasa sakit akibat benjolan yang berisi nanah yang meradang. Dan bertujuan juga untuk meredakan demam yang mungkin akan timbul akibat infeksi daripada bisul tersebut. Lalu kita juga bisa mengompres bisul anak kita dengan cara menempelkan kompres hangat pada bisul sekitar 20 menit dan boleh diulang 3 kali sehari. Ini dilakukan untuk membantu menarik nanah keluar. Nah, kira-kira dalam 10 hari nanah akan mulai keluar ke permukaan kulit. Lalu kapan kita harus ke dokter? Kita harus segera konsultasi ke dokter apabila terus membesar dan terasa kenyal saat disentuh, serta dirasa nyeri yang parah atau yang hebat. Kemudian terjadi demam dan tidak enak badan, meriang ataupun pusing. Apabila bisul tumbuh di dalam hidung, di wajah, telinga ataupun punggung, karena itu merupakan daerah yang sensitif. Ketika bisul tumbuh lebih dari 1 buah di lokasi yang sama atau membentuk karbunkel. Setelah 14 hari bisul tidak kunjung sembuh juga. Kemudian dialami oleh seseorang dengan gangguan sistem imun
karena dia akan mengalami penyebaran sangat cepat dan akan cepat memperburuk keadaan si penderita tersebut akibat sistem imun yang tidak baik. Benarkah telur dapat menyebabkan bisul? Hal ini memang bisa terjadi bila si kecil ataupun kita memiliki alergi terhadap telur. Menurut para ahli, eksem akibat alergi telur ini bisa menimbulkan komplikasi infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, infeksi yang disebabkan oleh bakteri inilah yang bisa menyebabkan bisul. Ketika permukaan bisul sudah mulai melunak, kemudian sudah mengeluarkan abses atau nanah, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Kemudian gunakanlah handscoon atau cotton bud dan keluarkanlah nanah atau abses secara perlahan. Setelah bersih semua, bersihkan dengan alkohol dengan cara mengusapnya dengan kapas supaya mencegah bakterinya dapat menyebar kembali dan menyerang permukaan kulit yang lain atau orang-orang sekitar. Setelah benar-benar bersih, oleskan kembali salep lalu tutup dengan kasa steril atau yang bersih supaya tidak terinfeksi kembali atau menyebar kembali. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan salam sehat.